Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat beriman? Selamat datang di Rahasia Kolbu. Ikhtiar adalah berusaha atau melakukan sesuatu, yang mana ikhtiar ini berupa daya dan upaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Berikhtiar harus dilakukan dengan segenap rasa tanggung jawab dan penuh keridhaan agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak diterangkan tentang pentingnya manusia untuk berikhtiar, mengolah daya dan upaya mereka dengan sebaik mungkin sehingga dapat menjadi kebaikan bagi dirinya dan orang lain, serta bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-32 diterangkan tentang pentingnya ikhtiar bagi kita semua. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dari ayat di atas banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Di antaranya adalah jika kita bersungguh-sungguh dalam berusaha dan berikhtiar dibarengi dengan berdoa dan meminta karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan karunia-Nya tersebut kepada kita. Kendati demikian, tidak semua karunia yang didapat sesuai dengan keinginan kita, semua tetap atas kehendak-Nya. Namun bagi orang-orang beriman, hal tersebut tidak menjadikan kekecewaan dan putus asa, karena keyakinan mereka bahwa apapun yang diberikan Tuhan itu adalah karunia terbaik. Walaupun tidak semua karunia itu dirasa enak, itu adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Bagi setiap muslim yang beriman meyakini akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setiap muslim yang beriman senantiasa berikhtiar dan memohon segala sesuatu kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan mereka pun yakin setiap ikhtiar yang dibarengi dengan memohon bantuan kepada Allah akan sangat bernilai tinggi dan tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Semua akan bernilai ibadah. Muslim sejati hendaknya mereka senantiasa berikhtiar dengan segala kemampuannya, dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia mempunyai ilmu yang tinggi, tapi muslim sejati tetap akan rendah diri, karena mengakui kemampuan yang ia miliki semata-mata karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim harus meyakini bahwa tanpa adanya kekuatan tersebut, maka tidak mungkin ada ilmu yang bisa digunakan. Apapun profesinya, baik itu guru, dokter, dan sebagainya, itu hanyalah jalan ikhtiar manusia untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Contohnya, seorang guru, beliau tugasnya mengajar, membuat siswanya pintar, tapi dia harus sadar bahwa yang membuat seseorang itu pintar hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hanya sebagai jalan ikhtiar saja. Untuk itu, kewajiban seorang muslim adalah ikhtiar dan berdoa agar semua yang dilakukan menjadi ladang ibadah dan bisa mendapatkan dunia sekaligus akhirat. Lalu,
adakah cara cepat menaklukkan dunia dan meraih kemuliaan akhirat? Mari kita bahas di sini. Inilah rahasia cara cepat menaklukkan dunia, meraih kemuliaan akhirat ala Ustadz Adi Hidayat. Tapi sebelum pembahasan lebih jauh, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita terus bisa beribadah dengan channel ini. Mari berbagi ilmu pengetahuan dan pemahaman agar mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa dalam berusaha dan berikhtiar harus tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan tundukkan dunia bagi kita. Tapi jangan kira semudah itu Allah memberikan rezekinya. Karena Allah ingin melihat bagaimana seseorang menyeimbangkan ikhtiar dunia dan ibadahnya. Untuk itu, sebelum bekerja, biasakanlah berdoa dulu meminta rezeki yang halal kepada Allah. Semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah di hari itu. Lakukan sholat duha sebelum bekerja dan setelahnya bekerja dengan giat. Ada yang melakukan hal tersebut setiap hari, sudah berdoa dan sudah bekerja keras tapi pulang tidak dapat apa-apa. Itu artinya Allah punya kehendak lain. Allah ingin memberikan lebih dari apa yang kita minta, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau sudah urusan dengan dunia, maka harta berapapun yang kita dapat pasti cepat habis. Sedangkan kalau kita berikhtiar dengan hanya mengharap ridho Allah, maka insya Allah akhirat akan didapat dan langgeng selamanya. Allah itu maha pencemburu. Kalau orang lebih banyak mengejar dunia daripada akhiratnya, maka Allah akan biarkan orang tersebut sampai benar-benar kembali kepada Allah. Ada satu rahasia yang diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya. Jika Anda sudah berikhtiar dengan ibadah, sholat duha, malam sholat tahajud, besoknya kerja dengan giat, tapi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, maka besok kencengin lagi duhanya, sholat tahajudnya, dan ikhtiarnya. Terus seperti itu setiap hari, jangan sampai kendor. Maka apa yang akan terjadi? Semua rezeki yang Anda kejar dan usahakan dari hari pertama Anda berusaha akan diakumulasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ditambah-tambah keberkahannya. Jangan mengira kalau hari pertama Anda tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak sayang kepada kita. Allah itu selalu sayang kepada umatnya yang mau berusaha yang dibarengi dengan ibadah. Namun Allah hanya ingin melihat keteguhan hati seseorang dalam ibadah, yaitu dengan caranya sendiri. Allah akan mengakumulasikan semua doa kita dari mulai hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan tiba-tiba di hari keempat, Allah datangkan rezekinya yang tidak kita duga nilainya. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu rezeki yang datang adalah kumpulan rezeki yang Allah satukan atau akumulasikan dari hari pertama Anda berdoa dan bekerja. Di luar sana banyak berseliweran orang-orang dengan berbagai macam usaha yang mereka lakukan. Tidak sedikit dari mereka yang bekerja tidak dibarengi dengan berdoa kepada Allah. Tujuan mereka hanyalah dunia semata. Kadang-kadang orang seperti itu dimudahkan oleh Allah dalam mendapatkan dunia, karena memang itu tujuan mereka. Mereka tidak takut akan kematian yang semakin mendekat. Yang mereka takutkan adalah jatuh dalam kemiskinan. Di sini keadilan Allah berlaku bagi setiap manusia. Siapa yang mencari dunia, maka dunialah yang didapatkan. Dan siapa pula yang mengejar dunia dibarengi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka dunia dan akhirat pasti didapatkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-200 disebutkan, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan bagi merekalah dunia, sedangkan akhirat tidak mereka dapatkan. Buat mereka yang penting kaya dunia, untuk besok gimana nanti. Sedangkan untuk kita yang selalu menginginkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mementingkan gimana besok daripada sekarang. Untuk itu, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan cara sebelum bekerja biasakan berdoa terlebih dahulu. Pertahankan sholat duha, biasakan bangun malam untuk sholat tahajud, lalu besoknya bekerja dengan giat. Insya Allah dunia dan akhirat pasti akan didapat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat beriman semua, dan kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bangun channel Rahasia Kolbu ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tonton video lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.